Makanya bus ini walaupun dia tergolong baru, tapi penumpangnya udah luar biasa karena dia titik penjemputannya benar-benar cuma satu. Selamat makan. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat malam, dan aku sekarang sedang berada di rumah di Malang. Dan pada video kali ini aku akan menuju ke Jakarta dan akan memulai perjalanan yang panjang. Jadi kalau teman-teman sudah nonton beberapa video yang lalu, kalau nggak salah 3 atau 4 video lalu, waktu aku naik bus 27 Trans dari Malang menuju ke Jakarta yang membawa spare part motor X-Max dan juga BMW GS punyanya Mas Untung, itu aku udah bilang kalau aku nanti dari Jakarta mau ke Malang, dari Jakarta mau ke Lampung untuk mudik dalam waktu dekat. Dan sekarang ini aku mau menuju ke Lampung, tapi sebelumnya aku mau ambil motornya dulu di Jakarta. Jadi malam hari ini, sekarang sudah jam 6:30 malam, ini aku mau menuju ke Jakarta dari Malang, Jawa Timur. Dan karena sekarang sudah mau jam 7, bis semua udah pada berangkat. Kalau dari Malang ya, terakhir dari Malang itu kan bis Damri. Tapi aku lagi nggak mau naik bis Damri karena malam hari ini aku pengen tidur nyenyak. Jadi aku mau naik bus sleeper. Dan bus sleeper paling malam itu yang berangkat itu dari Surabaya, yaitu adalah bus Mutiara Express. Makanya pada video kali ini aku akan menuju ke Jakarta naik bus pemberangkatan paling malam dari Surabaya menuju ke Jakarta jam 9 malam dari Surabaya. Dan sekarang kita langsung aja menuju ke Terminal Arjosari untuk naik bus dari Malang menuju ke Surabaya. Dari Surabaya nanti kita lanjut naik bus Mutiara Express ke Jakarta. Perjalanan kali ini akan panjang dan lumayan melelahkan karena nanti dari Jakarta aku mau pulang ke Lampung naik motor. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update perjalanan dari Mas Arkan. Dan sekarang kita langsung aja menuju ke Terminal Arjosari. Let's go! Oke, sekarang kita sudah berada di Terminal Arjosari dan seperti biasa ini mobil aku tinggal di terminal. Kasian ya, dia lebih sering di terminal kayaknya daripada di rumah. Ayo, sekarang kita menuju ke bis dari Malang ke Surabaya. Jadi kalau bis dari Malang ke Surabaya itu, kalau aku nggak salah, dia terakhir itu jam 11 malam. Oke, yuk. Ini lagi hujan by the way, makanya tadi aku bawa mobil. Tapi nggak hujan pun aku bawa mobil sih ke terminal ini. Jadi kasihan sekali nasib mobil itu. Lebih sering di Terminal Arjosari daripada di rumah. Jadi kita langsung ke pintu keluar dari Terminal Arjosari Malang. Oh, ini ada Pelita Mas baru datang. Ini ada Maju. Ini ada Akas Green Restu lagi isi solar. Nah, kita naiknya dari sana. Jadi kita sudah sampai di Medaeng. Jadi kalau di Medaeng ini drop pointnya bis-bis dari Malang itu yang di pertama itu yang di ujung pas baru masuk belok kiri di Medaeng, yang kedua di Grab Lounge tempat tadi kita turun, yang ketiga di Ramayana itu di pintu masuk dari Terminal Bungurasih, dan yang terakhir di dalam Terminal Bungurasihnya.
Jadi ini aku turunnya di Grab Lounge, dan Grab Lounge itu posisinya ngelewatin si Red Bus Lounge. Jadi Red Bus Lounge ini adalah pick up point dari bus yang kita naikin. Jadi ini kita jalan kaki menuju Red Bus Lounge-nya, mungkin sekitar 200 meter. Dan ini baru selesai hujan. Alhamdulillah ya, hujannya sudah selesai, sudah berhenti. Jadi kita tidak kehujanan, dan itu sudah kelihatan Red Bus Lounge-nya, dan bisnya sudah terparkir. Sekarang baru jam 20.35, tapi bisnya sudah ada di Red Bus Lounge-nya. Tuh. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Red Bus Lounge Surabaya di Medaeng, dan ini busnya sudah standby. Ini masih kurang 3 penumpang lagi. Jadi ini masih nunggu penumpangnya datang, dan sekarang belum jam 9 juga sih. Jadi bus ini kan keberangkatannya jam 9 malam. Masih ada waktu 21 menit lagi, teman-teman. Dan di Red Bus Lounge Surabaya ini juga ada kantinnya, ini namanya Warung Bunda. Jadi sambil nunggu keberangkatannya, ini kita bisa ngeteh-ngeteh dulu, bisa makan-makan dulu, bisa makan mie gitu-gitu ya. Dan juga kalau teman-teman mau nunggu di dalam Red Bus Lounge-nya, itu di bagian dalamnya juga ada ruang tunggunya yang enak, ber-AC, ada toiletnya, juga ada charging station-nya. Jadi bisa nunggu di luar, bisa nunggu di bagian dalam, seperti itu. Dan Red Bus Lounge ini menjadi pick up point dan drop point bagi banyak bus. Jadi teman-teman bisa lihat nih bus-bus apa aja yang melakukan pick up point dan drop point di sini. Yuk sekarang kita masuk ke dalam bisnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di kursi kita. Ini aku duduknya di kursi nomor 21. Jadi paling belakang di atas. Aku tuh baru beli tiketnya ini tadi siang teman-teman. Jadi pas lagi meeting tuh tadi siang aku beli tiket bus Mutiara Express ini yang keberangkatan malam, karena aku sempetnya untuk berangkatnya malam. Dan inilah bus yang berangkat paling malam, jam 9 malam dari Surabaya, seperti itu. Dan tadi siang juga tiketnya itu kalau nggak salah sisa 4 kursi kalau nggak salah ya. Dan semuanya itu sisa kursi di bagian atas. Kenapa? Karena kalau bis sleeper itu memang lebih nyaman di bagian bawah teman-teman. Kenapa lebih nyaman bagian bawah? Tentu saja karena berpengaruh dengan center of gravity. Jadi kalau di bawah itu tidak limbung. Kalau di atas seperti ini sangat berasa limbungnya, atau sangat berasa goncangannya atau goyangan dari bisnya ketika melewati jalanan yang bergelombang gitu, atau ketika lagi belok-belok. Jadi memang kalau teman-teman naik bis sleeper yang kursinya totalnya ada 22 seperti ini, memang alangkah baiknya pesan kursi yang di bagian bawah dulu. Pertama, atas dasar center of gravity. Kedua, atas dasar kalau duduk di bawah itu tidak perlu manjat-manjat. Kalau duduk di atas gini kan perlu manjat-manjat ya. Jadi memang agak effort gitu. Oke, jadi sekarang kita bahas ada apa aja di dalam ruangan ini. Jadi yang pertama di sini kita mendapatkan bantal. Kita sudah disediakan bantal, ada tulisannya Mutiara Express. Dan ini kayaknya bantalnya dari waktu pertama kali aku naik bus ini, bantalnya kayaknya lebih biru deh. Tapi sekarang bantalnya kayak birunya agak pudar gitu ya. Selain bantal juga kita sudah disediakan selimut. Selimutnya seperti ini, ada logo Mutiara Express-nya juga, dan ini selimutnya masih plastikan. Jadi ketika penumpang mendapatkan selimutnya, itu kita mendapatkan selimut yang bersih, higienis, dan terjaga kebersihannya, seperti itu. Dan yang aku suka dari Mutiara Express ini adalah ini teman-teman. Kursinya itu di sininya nih, ini ada bludrunya. Jadi di bagian tengahnya ini bludru. Dan ini enak sekali teman-teman kalau bludru seperti ini. Dan ini aku lihat Mutiara Express ini merawat si bludrunya ini bagus ya. Karena aku adalah tipikal orang yang sensitif kulitnya, apalagi dengan tempat-tempat yang seperti bludru ini.
jadi sensitif sekali. Jadi kalau kena bloodrow yang jarang dibersihkan atau jarang di maintain, itu kulitnya biasanya gatal. Tapi ini kursinya Mutiara Express ini bagus, jadi kayak dirawat sekali gitu teman-teman. Kemudian untuk kursinya ini kan posisi paling tegak. Ini bisa kita rebahin, jadi bisa kita rebahin. Yuk kita lihat rebahnya semana. Nah, ini adalah posisi paling rebah dari kursi di sini. Jadi ini enak sekali buat tidur teman-teman. Makanya kenapa aku naik bus ini, karena malam ini mau tidur nyenyak. Walaupun dapatnya di paling belakang. Dan ini sekaligus mencoba juga sih ya. Naik bus sleeper, duduk paling belakang itu masih nyaman atau tidak, karena pertama kita dekat sekali dengan mesin, kedua di bawah kita persis adalah roda belakang. Jadi kita akan merasakan apakah masih nyaman duduk di bus sleeper kalau paling belakang gitu. Oke, sekarang kita bahas fasilitas apa aja yang kita dapatkan di sebelah kanan kita ini ya. Ini ada banyak sekali ini teman-teman ya, apa namanya, tempat-tempat gimana sih bahasanya. Yang pertama di sini ada 2 cup holder tuh ya, ada 2 cup holder buat naro botol atau minuman teman-teman. Terus ini juga ada tempat lagi buat naro sesuatu. Kemudian ini bisa dibuka. Ini kalau dibuka ini jadi tempat naro alas kaki tuh. Jadi kalau kita naik bus Mutiara Express itu alas kakinya kita lepas, karena di gangway-nya atau di koridornya itu ada karpetnya. Jadi alas kakinya dilepas terus dikasih plastik dan kita bisa letakkan di dalam sini. Kemudian di sini diberikan 2 buah USB slot. Nih. Tuh ya. Jadi ada 2 USB slot di sini untuk menemani ini ya perjalanan kita, supaya gadget kita tidak habis baterainya. Kemudian di sini juga ada ini. Ini adalah lampu baca. Nih, lampu baca. Ini nyalainnya gimana nih? Oh, ini nih nyalainnya tuh. Ini terang banget teman-teman. Terang sekali kan? Tapi ini tombolnya udah hilang nih tuh. Ini harusnya ada cetekannya, tapi cetekannya udah hilang. Jadi kalau mau nyalain harus ke dalam gitu. Udah hilang cetekannya. Oke, good. Ada lampu bacanya. Kemudian kita juga diberikan tirai di sebelah sini. Jadi tirai ini fungsinya untuk menutup ruangan ini supaya kita tidak diganggu oleh orang lain. Apalagi kalau kita posisi yang paling belakang gini, itu kan ada toilet ya. Jadi toiletnya persis di sebelahku nih. Jadi ini kita tutup supaya tidak terlihat oleh orang yang bolak-balik ke toilet gitu. Dan yang aku suka lagi dari bus Mutiara Express ini adalah warna birunya. Warna birunya tuh seger. Nih, bisa teman-teman lihat di sini. Ini ada warna biru dan ini dipegang empuk gitu loh. Tuh, enak megangnya. Gitu. Kemudian juga karena ini memakai bodi laksana, jadi di sini ada lampunya. Ini lampu legal light yang bisa diatur warna-warnanya sesuai dengan moodnya dari si kru atau driver. Kemudian juga kita di sini sudah diberikan air mineral tuh ya, Aqua 600 ml. Dan nggak enaknya naik yang ini itu adalah posisi kaki tuh. Ya. Dengan tinggiku 175 cm, lihat kakinya begini. Tuh. Kakinya nekuk atau begini. Tuh. Jadi tidak bisa lurus. Kalau ke atas begini nekuknya. Jadi nggak bisa gini, nggak bisa lurus begini teman-teman. Kalau lurus, ininya ngangkat. Tuh, tidak bisa lurus maksimal. Gitu. Jadi harus begini, nekuk ke atas begini, atau begini, nekuk ke sini, atau begini, nekuk begini. Ya pilih yang mana lah. Lanjut, di bagian atas ini ada AVOD-nya atau audio video on demand. Ini kita bisa nyalakan. Nah, wih, langsung muncul logonya Laksana. Ayo. Bootingnya agak lama ya. Agak lama bootingnya, nyalanya agak lama. Nah, ini langsung muncul
logo untuk memakai seat belt, fasten your seat belt. Untuk seat beltnya itu ada di sini. Nah, ini seat beltnya. Jadi sama seperti pesawat. Nah, ini udah nyala teman-teman. Ini sudah nyala untuk si audio video on demand-nya. Jadi di sini ada beberapa menu ya. Ini ada video. Coba kita buka videonya. Itu banyak ya. Banyak filmnya tuh. Ada Fast and Furious, ada John Wick, ada Gran Turismo. Tuh, ada The Nun. Hehe. Mission Impossible. Jadi banyak filmnya. Kita back lagi. Ada apps nih apa? Nah, ini ada aplikasi-aplikasinya, ada browser juga, ada YouTube juga, dan ini bisa kita konekin ke WiFi. Tuh, WiFi-nya. Ini bisa kita konekin ke WiFi kita nih. Nah, jadi teman-teman kalau mau browsing atau YouTubean dari sini, bisa teman-teman nyalain tethering maksudnya dari HP teman-teman gitu. Karena ini base-nya adalah Android gitu. Kemudian ada musik. Kok browser sih? Ada musik nih, musik. Nah, ini ada isinya ya, musiknya ya. Gitu. Jadi ya teman-teman bisa otak-atik lah si audio video on demand ini. Terus kalau mau dengerin suaranya dari sini, dari belakangnya di sebelah kanan, ini ada colokan 3,5 mm jack audio, ada USB Type B, colokan USB, dan ada HDMI. Ya bisa untuk dengerin suaranya dari sebelah kanan, atau teman-teman kalau pakai TWS bisa dikonekin juga dengan Bluetooth-nya yang ada di sini. Jam 9:07. Ini kita diberangkatkan dari Redbus Lounge Surabaya. Wih. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta dengan bis Mutiara Express ini biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan. Dan ini kita baru mulai jalan. Ini suara mesinnya lumayan terdengar sih, tapi tidak terlalu berisik karena bus ini menggunakan transmisi matic. Jadi untuk RPM-nya tidak terlalu tinggi teman-teman. Jadi paling ini 1800-2000 RPM itu sudah ngoper seperti itu. Enak sih. Oke, jadi ya seperti itulah fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sini. Dan ini juga kita sudah mulai perjalanan. Jadi nanti kita lanjut lagi kalau sudah di pemberhentian ya. Jadi tiba di gerbang tol Warugunung. Jadi ini adalah gerbang tol yang pertama kita lewati. Nanti itu dari Warugunung kita ngetap lagi di gerbang tol Banyumanik. Setelah itu gerbang tol Kali Kangkung. Setelah itu gerbang tol Cikampek Utama. Melakukan servis makan di tenan McDonald dengan waktu 30 menit. Setelah 30 menit kami tunggu kehadirannya di belakang masjid dekat pengisian bahan bakar solar. Sekian dan terima kasih. Jadi sekarang kita sudah tiba di rest area kilometer 728B ya kalau nggak salah. Ini rest area pertama kalau kita dari arah Surabaya. Jadi baru naik bus kurang lebih 30 menit. Ini kita sudah tiba di rest area. Jadi di rest area ini bus Mutiara Express yang kita naikin itu melakukan servis makan. Dan kalau dari arah Surabaya Pemberkatan Malam, ini ternyata servis makannya di McDonald.
Dan ini aku bingung juga nih, makan apa enggak ya? Karena kan McDonald ya, teman-teman tahu sendiri ya. Jadi sepertinya aku memilih untuk tidak mengambil servis makannya di McDonald. Tapi sekedar informasi aja buat teman-teman. Jadi kalau naik Mutiara Express dari Surabaya keberangkatan malam itu di McDonald's nih. Aku berada di samping drive-thru-nya. Jadi busnya itu dia nanti nunggunya di dekat SPBU. Karena di sini sekalian isi solar gitu. Oke? Jadi servis makannya di McDonald's dan aku makan yang lain. Tidak ambil servis makannya gitu. Oke? Jadi kita sambil muter-muter ya. Di kantin atau di Pujaseranya gitu. Ayo. Jadi di sampingnya McDonald's ini ternyata ada restoran Simpang Raya. Kita makan nasi Padang. Masih buka, Mas? Masih buka? Oke. Nah, jadi ini untuk menu-menunya, teman-teman. Jadi kita bisa a la carte seperti ini. Jadi ini aku langsung mesen paket C, ayam, telur atau perkedel. Harganya 48.000 tambah es teh manis, jangan lupa. Oke, jadi kita sudah sampai untuk makannya. Enak sekali makanan kita malam ini. Itu ada jadi ini aku ngambil paket C, telur atau perkedel. Isinya tuh ada ayam bakar, ada telur, sayur dan perkedel, terus nambah es teh manisnya. Ini harganya 64.900, sudah termasuk dengan pajaknya itu 10%. Gitu, teman-teman. Oke. Cuci tangan dulu. 2,000 years later. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai makan di restoran Simpang Raya. Wah, rasanya sudah tidak bisa diragukan ya. Simpang Raya enak sekali. Dan ini aku mau kembali ke bisnya. Jadi bisnya sedang melakukan pengisian solar. Jadi nanti bisnya itu nunggunya di dekat SPBU-nya. Jadi kita di drop di pintu masuk tadi karena dekat dengan McDonald. Jadi nanti kita jalan kaki menuju ke SPBU-nya. Dan yang aku suka dengan rest area ini adalah lihat masjidnya. Wah, ya ampun, Masya Allah, bagus sekali masjidnya. Nah, tapi ada satu yang aku khawatirkan nih. Karena tadi aku tidak makan di tempat servis makannya. Ini pasti nanti jadi omongan nih. Jadi ada satu akun Twitter X yang sering ngomongin Mas Arkan. Dan akun itu kalau ngomongin Mas Arkan pasti rame. Ya akunnya akun julid ya. Akun julid di dunia bis. Cuman kalau lagi bahas Mas Arkan pasti rame itu akun. Jadi harusnya aku menuntut royalti tuh. Karena dia setiap posting tentang Mas Arkan pasti rame dan apa trafficnya bagus gitu. Jadi dan kita tidak ada kerjasama. Jadi emang selalu ngegibahin, selalu ngejulitin Mas Arkan dan selalu rame. Jadi itu mungkin suatu berkah juga buat dia, walaupun berkahnya didapat dari dosa ya. Ya nggak berkah sejatuhnya sih. Jadi keberuntungan buat dia lah karena ngebahas Mas Arkan terus rame. Dan traffic X-nya, Twitternya jadi bagus. Jadi teman-teman kalau ada yang kenal sama orangnya pasti ada yang tahu nih teman-teman nih akunnya itu apa di Twitter, di X ya. Jadi kalau ada yang kenal sama orangnya bisa ditulis di kolom komentar atau bisa DM Instagramnya Mas Arkan. Aku mau kasih sesuatu ke dia karena kadang dia membantu juga sih karena ngejulitin aku, ngegibahin aku di platform itu, akhirnya nama aku naik. Dan apa yang dia omongin di postingannya dia itu tidak terbukti benar dan akhirnya orang jadi respect ke aku ya. Ada terima kasihnya juga sih, tapi ya lebih banyak fitnahnya dibanding dengan berkahnya buat aku. Jadi ya seperti itulah. Ya konsekuensinya anyway sih menjadi seperti ini, dikenal orang dan tidak semua orang perspektifnya sama seperti aku. Jadi ya diterima aja lah. Cuman agak sebel aja sih karena dia setiap ngebahas Mas Arkan pasti akunnya rame gitu. Oke, jadi sekarang kita mau jalan menuju ke SPBU-nya. Yuk sekalian kita bahas bisnya yuk. Karena kita belum sempat ngebahas bisnya. Let's go. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu jauh ya dari McDonald-nya itu. Tuh, restoran Simpang Raya menuju ke SPBU-nya. Nah, itu bisnya ada di ujung sana tuh. Kelihatan nggak? Nah, itu. Bisnya ada di ujung sana. Jadi ini kita
berjalan melewati SPBU-nya. Gitu, nyebrang. Dan ini belum terlihat penumpang lain ya. Ini kayaknya baru aku doang yang selesai makan. Oke, yuk kita langsung ke sana. Dan di rest area ini teman-teman, atau di SPBU-nya, itu pengisiannya self-service. Jadi melakukan pengisiannya sendiri. Diituin dari dispenser ke mobil kita itu sendiri pengisiannya gitu. Kalau di Jawa Timur itu jarang ya, agak jarang ya SPBU self-service. Kalau di Jakarta udah lumayan banyak gitu. By the way, ini rest area kilometer 726 ya. Sorry tadi salah sebut. Nanti aku dimarahin sama yang punya rest area. Sambil jalan menuju ke bisnya, sambil kita bahas aja ya. Bisnya ini, dia Mutiara Express. Jadi Mutiara Express itu, aku nggak tahu ya sekarang masih 2 keberangkatan atau tidak. Jadi ada pagi, ada malam. Nah ini kita naiknya yang malam, paling malam. Jadi ini adalah mobil. Ini adalah bus yang paling memberikan solusi untuk kita-kita yang dari Surabaya itu baru selesai pekerjaannya, urusan itu malam hari. Karena dia dari Surabaya itu jam 9 malam, jadi oke banget untuk melakukan perjalanan dengan bis ini kalau kita baru selesai urusannya malam, teman-teman. Kemudian bus ini menggunakan bodi terbaru dari Laksana SR3. Jadi saat ini in-frame-nya ada 2. Laksana SR3 itu yang biasa, XHD Prime juga, ini yang sleeper atau suite class. Nah, sebenarnya teman-teman, aku udah pernah naik bus ini waktu itu dari Surabaya menuju ke Jakarta yang pemberangkatan pagi dari Surabaya, dari tempat yang sama dengan kita naik malam hari ini, yaitu dari Red Bus Lounge Surabaya. Jadi bus ini luar biasa teman-teman, karena bus ini cuman naikinnya itu 1 tempat dan penurunannya cuma 1 tempat. Jadi dari Red Bus Lounge Surabaya itu menuju ke MGK Kemayoran, Mall Glodok Kemayoran. Jadi benar-benar cuma 1 pick up point dan 1 drop point. Makanya bus ini walaupun dia tergolong baru, tapi penumpangnya udah luar biasa karena dia titik penjemputannya benar-benar cuma 1. Jadi cepat gitu ya. Dan juga bus ini dia benar-benar service oriented sekali, juga kenyamanannya itu dia diprioritaskan. Kenapa? Bus ini, dia kalau di jalan teman-teman, itu tidak ugal, tidak gerasak-gerusuk. Jadi benar-benar dia mengutamakan kenyamanan dari penumpangnya. Apalagi bus ini kan dia adalah bus yang sleeper ya. Jadi benar-benar orang naik bus ini, termasuk aku malam ini, ya kita mau naik bus ini, kita pengen istirahat dengan nyaman. Tidak dibanting-banting di jalan dengan cara gerasak-gerusuk, dengan cara zigzag di jalan. Nah, bus ini itu bisa mengakomodir keinginan kita. Dengan kita yang ingin tiduran tenang, nyaman, ya bus inilah pilihannya. Dan juga menjadikan salah satu atau satu-satunya ya bus sleeper saat ini yang berangkat paling malam dari Surabaya ataupun dari Jakarta. Gitu. Nah, itu busnya sudah mulai maju lagi untuk melakukan pengisian solar. Ayo kita mendekat yuk. Tadi tuh di sini ada orang loh, sumpah. Tadi ada orang pakai baju hitam di sini. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada orang ya? Sumpah, tadi ada yang duduk di sini pakai baju warna hitam. Kok nggak ada ya orangnya? Lah? Oke, ya wes lah ya, kita lanjut. Jadi tadi aku sampai mana ya? Oh ya, bus ini menggunakan sasis Mercy 1626 Matic teman-teman. Jadi bener-bener bis ini tuh mengutamakan kenyamanan penumpangnya. Yang tadi aku bilang dia tuh enggak ugal-ugalan, enggak zigzag, dan juga didukung dengan bus sasisnya itu dia menggunakan transmisi Matic 1626 Matic. Transmisinya ini dia pakai Allison. Dan pengoperan giginya itu halus sekali teman-teman. Dan juga walaupun aku duduk paling belakang, kursi nomor 21, tapi aku tidak, ya ada sih suara mesinnya, cuman nggak terlalu over lah suara mesinnya karena dia memakai transmisi Matic. Dimana kalau transmisi Matic itu dia pengoperannya tidak di RPM tinggi, jadi 1800, 2000 RPM itu dia sudah melakukan perpindahan gigi. Maka dengan itu suara mesinnya itu tidak terlalu terdengar walaupun aku duduknya paling belakang.
Tapi minusnya adalah karena aku duduknya paling belakang, itu aku duduknya di sampingnya pintu darurat dan itu memang agak mengganggu, teman-teman. Ayo, kita lihat dari sisi sebelah kanan. Nah, jadi kan aku duduk di nomor 21. Nomor 21 tuh ada di atas ini. Nih, ini kursiku nih, nomor 21. Di bawahnya itu ada pintu darurat. Nah, pintu daruratnya ini agak lumayan berisik ya ketika kita menemui jalan yang bergelombang. Tapi selain itu sih oke banget sih ya. Dan seperti bus suite class pada umumnya, bagian bagasinya ini dia tidak tinggi, teman-teman. Karena kalau bus suite class seperti ini, itu dia dimaksimalkan di bagian kabin penumpangnya. Makanya bagian bagasinya itu tidak tinggi, jadi tidak terlalu banyak muatan yang bisa dimasukkan ke dalam bagasinya ini. Dan ini lucu ya, liverynya Mutiara Express ini di bagian bawahnya tuh dia kayak ombak gitu. Wih, ombak gitu ya. Terus di bagian belakangnya dia ada logo Mercy. Aku suka banget deh bus dengan logo di bagian belakangnya seperti ini, sama seperti ALS 388. Terus Sinar Jaya juga ada yang logonya seperti ini. Ini kayak busnya tuh jadi kelihatan lebih mewah gitu loh ketika ada logonya seperti ini di bagian belakang. Scania juga kan ada kan kayak gini, Volvo juga ada yang kayak gini tuh punyanya Gunung Harta. Itu jadi kayak lebih mewah gitu loh. Keren ya. Dan yang aku suka lagi, lampunya ini di bagian atas nih, yang biru ini teman-teman, ini masih lengkap lampunya, walaupun ada beberapa titik yang sudah agak redup tuh, bisa diperhatiin ya, agak redup di beberapa titik, tapi ini masih lengkap lampunya. Karena biasanya lampunya tuh udah ada yang putus-putus gitu, dan kalau ada yang putus-putus kayak ngelihatnya tuh kayak agak gimana gitu ya. Tapi ini masih lengkap, jadi enak banget dilihatnya. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalam bis lagi dan sudah berada di kursiku. Nah, buat teman-teman yang merokok pasti ada pertanyaan nih, boleh nggak sih merokok di dalam bus ini? Boleh, tapi ada ruangannya. Nah, ruangannya itu bergabung dengan ruangan kru di depan, jadi di cabin crew. Jadi bus ini kan dia ada skatnya. Jadi untuk merokok itu ada smoking area atau smoking roomnya yang bergabung dengan cabin crew, jadi di bagian paling depan teman-teman. Dan ini sekarang kita lagi melakukan isi solar. Dari tadi tuh antri, jadi ini lagi isi solar. Setelah isi solar, penumpang udah naik semua, kita melanjutkan perjalanan kembali. Oke, jadi ini kita sudah mulai berangkat kembali. Sekarang jam 22:22 dan teman-teman bisa dengar nih suara di dalam cabinnya. Nah, ketika jalannya bergelombang, nah tuh itu suara dari bawah pintu darurat. Selamat pagi. Wah, sekarang sudah jam 7 pagi. Emang luar biasa sih kalau naik bus Mutiara Express ini, kita bener-bener dibikin tidur nyenyak sekali teman-teman. Wah, ini sangat recommended banget sih buat teman-teman yang hobi tidur kayak aku. Jam 7:49. Jadi kita tiba di Cikarang ini ya. Tiba di Cikarang. Kita nyampe Kemayoran jam 9 berarti. Masuk rest area kilometer 19B. Mau ngapain ini? Apa mau isi solar lagi? Melewati terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Hanya melewati saja karena kita tidak ada drop point di sana. Jadi drop pointnya cuma ada di Mall Glodok Kemayoran. Nah, ini sekarang kita sudah exit di Kemayoran. Nah, ini jalan tolnya berada di atas kita dan ini kita sudah
exit tol. Ini kalau ke arah sana itu ke arah Ancol teman-teman. Tuh sana ke Ancol. Terus bisa juga kalau lurus terus ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah tiba di MGK Mall Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat, tepat 12 jam perjalanan. Jadi kita semalam start jam 9 malam. Ini kita tiba jam 8:57. Ya anggaplah pas 12 jam lah ya. Dan semua penumpangnya itu turunnya di sini teman-teman. Jadi ya seperti yang semalam aku bilang, titik naik dan juga titik turunnya itu, pick up point dan drop point itu cuma satu. Jadi di Surabaya Medaeng dan juga di Jakarta Pusat di MGK ini di Mall Glodok Kemayoran. Dan di sini juga terparkir ada 3 bus Mutiara Express yang lainnya yang mungkin akan berangkat nanti malam. Jadi emang bener-bener startnya itu dari sini. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Mutiara Express yang seperti aku naikin ini, bisa naiknya langsung aja ke Mall Glodok Kemayoran. Jadi tidak ada pemberhentian lagi, tidak ada pick up point lagi selain di sini kalau dari Jakarta. Untuk pemesanan tiketnya bisa langsung ke websitenya ya, mutiaraexpress.co.id, atau di aplikasinya Mutiara Express yang ada di Android di Google Play Store. Kalau teman-teman pakai iPhone atau iOS, langsung ke websitenya aja, mutiaraexpress.co.id. Terima kasih untuk segenap kru Mutiara Express ME904 yang aku naikin. Ya benar-benar bus ini adalah bus yang kalau teman-teman butuh istirahat yang nyaman, istirahat yang enak gitu ya, ya bus inilah pilihannya. Tapi tidak untuk mengejar waktu. Itu harus di garis bawahi ya, tidak untuk mengejar waktu. Karena kalau teman-teman kejar waktu, masih banyak transportasi lainnya. Salah satunya adalah Damri. Damri itu dari Terminal Bungurasih, Surabaya, itu jam 9 malam, sama seperti ini. Tapi sampai sini jam 6 pagi. Kalau ini, kita berangkat jam 9 malam, nyampe sini jam 9 pagi. Jadi buat teman-teman yang masuk kantor, ini tidak recommended. Ya kalau kantor yang ngizinin buat telat nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman dikejar jam kantor, better naik Damri. Naik Damri itu dari jam 9 malam berangkatnya dari Surabaya, sampai sini jam 6 pagi, kadang setengah 7 lah paling telat. Jadi masih bisa untuk masuk kerja jam 8 pagi misalnya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Tapi ya bus ini bisa aku rekomendasikan buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dengan nyaman, istirahatnya tenang, enak, makannya enak, ya bus inilah pilihan yang tepat. Oke, jadi seperti itu teman-teman video kita kali ini. Ini aku mau lanjut perjalanan lagi, dan besok aku akan membuat video naik motor dari Jakarta menuju ke Lampung. Kita mau mudik. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silakan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya Mas Arkan yang besok kita akan naik motor. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih Mutiara Express. Nah ini nggak enaknya kalau turun di sini itu tidak ada angkutan apa-apa. Ya ada sih, ya angkutan ojek online sama bajai itu, ada bajai. Cuman nggak ada Transjakarta di sini, gitu. Jadi agak sulit. Oke, dadah.